Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur ya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa bertemu kembali walaupun dalam bentuk media pembelajaran berupa video. Video pembelajaran ini bisa ya teman-teman tonton nanti, dan kita akan melakukan diskusi. Semoga semuanya aktif dalam pembelajaran. Oke, masih ingat ya materi kita kemarin, materi kita sebelumnya itu mengenai model pembelajaran. Untuk hari ini materi kita tentang model pembelajaran high school. Saya akan coba bukakan PPT ya. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang pembelajaran high school. Adapun capaian pembelajaran, diharapkan mahasiswa mampu menganalisis model pembelajaran pendidikan anak usia dini dalam berbagai perspektif dan menganalisis pendekatan pembelajaran yang digunakan pada pendidikan anak usia dini di luar negeri. Adapun materi perkuliahan kita hari ini, yang pertama kita akan mempelajari sejarah pendekatan high school, yang kedua konsep dasar high school, yang ketiga prinsip dasar high school, yang keempat tujuan kurikulum high school, dan yang kelima 5 elemen kurikulum high school. Baik, kita masuk pada filosofi pendidikan anak usia dini. Jadi, model pembelajaran high school ini menggunakan atau dikenal sebagai teori pembelajaran aktif. Jadi, anak secara aktif membangun dirinya sendiri atau yang disebut dengan konstruktivisme. Nah, jadi ya, sebelum ada model pembelajaran kelompok, terus ada sentra, area, sudut. Nah, itu sebelumnya merupakan adopsi. Ada pembelajaran atau kurikulum sebelumnya, sehingga Indonesia mengadopsi, kemudian dipadukan ya, itulah menjadi model-model pembelajaran di PAUD di Indonesia. Ada kelompok, area, sentra, sudut ya, yang sudah kita pelajari sebelumnya di pertemuan sebelumnya ya. Nah, untuk model pembelajaran high school ini teman-teman perlu diketahui bahwa untuk pendekatannya itu menggunakan student center approach atau di sini disebut sebagai child center, dan juga ya pembelajaran high school ini berdasarkan pembelajaran aktivitas bermain, jadi belajar sambil bermain. Nah, high school ini sama atau masih dalam cangkupan yang sama dengan teorinya Montessori, Reggio Emilia, kemudian ada Waldorf, ada Vygotsky. Nah, untuk teori Montessori ini terkenal dengan pembelajaran trial dan error. Artinya pembelajaran yang bersifat mencoba, bereksplorasi, kemudian melakukan kesalahan. Jika melakukan kesalahan, maka kita dapat mencoba kembali sampai kita menemukan pemecahan masalahnya. Dan teori ini ya, teori Montessori ini berasal dari Roma, Italia. Kemudian ada Reggio Emilia, terkenal dengan kurikulum yang berbasis proyek berdasarkan problem solving. Jadi kurikulumnya berbasis proyek ya. Jadi membuat suatu tugas-tugas atau melakukan suatu kegiatan yang berdasarkan permasalahan yang dihadapi anak.
Kemudian HighScope yang terkenal dengan active learning ya, pembelajaran aktif dari Amerika Serikat. Yang keempat ada Waldorf. Ini terkenal dengan teori keterampilan atau skill. Jadi selain teori ya, anak selain mendapatkan pengetahuan berupa teori, skill atau keterampilan ini merupakan hal yang lebih penting. Nah, itu menurut teori dari Waldorf yang berasal dari Jerman. Kemudian ada Vygotsky ya, yang terkenal dengan teorinya membangun pengetahuan dengan melibatkan interaksi sosial kultural. Jadi anak tidak hanya mendapatkan pengetahuan pengalaman itu dari dirinya sendiri, tetapi dibutuhkan adanya interaksi sosial dan budaya. Dan teori ini berasal dari Rusia. Ini teori-teori pendidikan anak usia dini dari luar negeri gitu ya. Jadi dari beberapa teori ini gitu ya, Indonesia mengadopsi atau melihat, mencontoh gitu ya, yang dulunya diambil oleh Bapak Kiai Haji Dewantara gitu ya. Jadi diambil, diadopsi, kemudian dipadukan, sehingga diperolehlah model pembelajaran yang saat ini kita kenal. Ada kelompok, model pembelajaran area, model pembelajaran sudut, dan model pembelajaran sentra. Berikutnya ada sejarah kurikulum HighScope. Gimana sih awalnya kurikulum HighScope ini? Nah, jadi pada awalnya HighScope ini merupakan program pembelajaran anak yang dikembangkan oleh David Weichert yang berasal dari Ypsilanti, Michigan, Amerika Serikat. HighScope ini lebih sering digunakan sebagai nama kurikulum yang khusus dikembangkan bagi anak usia 3-4 tahun. Usia 3-4 tahun ini seperti playgroup ya, dan juga TK awal ya. Nah, kemudian HighScope ini mulai digunakan sebagai program penyelenggaraan PAUD pada perkembangan selanjutnya. Tidak hanya menjadi kurikulum, tetapi menjadi pendekatan. Digunakan sampai sekarang. Nah, program ini juga ya awalnya itu bertujuan untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar atau anak luar biasa pada tahun 1960-an. Jadi, Weichert ini mendirikan suatu lembaga pendidikan yang bernama HighScope ini karena dia mengamati bahwa banyaknya anak-anak di Michigan, Amerika sana ya, mengalami kesulitan belajar. Karena apa? Dikarenakan selain itu ya, ada kemiskinan. Jadi di sana banyak anak-anak dari keluarga yang ekonominya rendah ya, jadi tidak bisa mengikuti sekolah, tidak bisa bersekolah ataupun putus sekolah ya, kegagalan sekolah juga karena kebanyakan pada saat anak sudah memasuki pendidikan SMA ya di sana itu berhenti, tidak selesai atau banyaknya kasus-kasus sekolah-sekolah yang gagal gitu ya dalam pembelajaran. Nah, itulah sejarah kurikulum HighScope. Kemudian, model pendidikan HighScope ini memiliki ciri utama, dan ciri utama yang pertama itu untuk basic teorinya, itu perpaduan dari teori kognitifnya Piaget ya, kemudian konstruktivisme, Dewey, dan Vygotsky. Kemudian untuk pendekatannya, itu menggunakan student center approach ya, dan juga active learning. Berpusat pada anak dan juga pembelajaran aktif. Nah, untuk siklus utama dalam proses belajar mengajar ya, itu melalui 3 tahap. Ada perencanaan, ada lakukan, dan telaah. Jadi ada perencanaan, ada kegiatan ya, kemudian melakukan telaah atau mereview, mengingat kembali kegiatan apa yang telah dilakukan. Kemudian, ciri yang lain itu kurikulumnya spontan, tidak dirancang untuk berkembang jauh. Jadi materi pembelajarannya dulu ya,
apapun situasi atau apapun media itu langsung mereka belajar sesuai dengan situasi dan kondisi yang terjadi saat itu. Kemudian, anak-anak membantu penentuan kurikulum. Nah, jadi tidak hanya guru ya yang menentukan kurikulum dan materi pembelajaran yang akan dilakukan, tetapi anak-anak juga terlibat dalam membentuk gitu ya dan menyampaikan apa materi yang akan dilakukan atau dipelajari. Kemudian, pengalaman-pengalaman kunci memadukan kurikulum dalam mempromosikan pembelajaran aktif anak. Jadi, anak belajar tidak hanya dengan teori ya, ceramah saja, mendapatkan pengetahuan dari gurunya saja, tetapi langsung gitu ya, memperoleh pengalaman-pengalaman dari aktivitas yang dilakukan pada saat itu. Jadi setiap hari anak melakukan kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda sesuai area gitu ya, yang ada. Nah, itu ciri-ciri utamanya. Lalu, apa sih peran guru dalam pendidikan High-Scoop? Yang pertama, guru merancang aktivitas-aktivitas berdasarkan minat anak. Setelah ditentukan ya materi yang akan dilakukan, kegiatan yang akan dilakukan, kemudian guru ini merancang apa sih kegiatan yang akan dilakukan pada materi ini. Nah, itu peran guru yang pertama. Kemudian, peran guru yang kedua adalah memfasilitasi pembelajaran dengan penguatan. Jadi, guru memberikan penguatan, motivasi gitu ya. Kemudian memberikan apresiasi, memberikan pengetahuan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, terlibat di dalam strategi interaksi orang dewasa dan anak. Jadi orang tua maksudnya guru ya, peran guru ini sebagai penjembatan komunikasi antara anak dan juga orang tua maupun dari orang tua dengan anak. Nah, jadi guru di sini sangat besar perannya ya terhadap menilai ya, melakukan evaluasi terhadap anak, melaporkan kepada orang tua. Di situ perannya guru. Lanjut, nah High-Scoop atau kurikulum konstruktivis berasal dari kata high dan scoop. High berarti prestasi yang kita harapkan dapat diraih oleh anak. Kita mengharapkan prestasi dari anak. Kemudian scope artinya jangkauan atau lingkup. Pengalaman yang bisa kita tawarkan kepada anak untuk mencapai cita-citanya. Jadi kita memberikan kegiatan-kegiatan tadi, pengalaman-pengalaman kepada anak agar tercapainya prestasi belajar anak, gitu ya. Kemudian model pendidikan High-Scoop ini menggerakkan kurikulum tahap-tahap perkembangan anak dan mempromosikan proses konstruktivis bagi pembelajaran yang meluaskan kemunculan intelektual dan keterampilan sosial anak. Jadi adanya tahap-tahap perkembangan seperti ini ya, sama seperti kurikulum PAUD di Indonesia ada tahap-tahap perkembangan anak gitu ya. Kemudian ada STTPA ya. Kemudian untuk yang lebih fokusnya pembelajaran High-Scoop ini lebih mengkedepankan intelektual dan keterampilan sosial anak. Jadi kemampuan berpikir kritis anak, kemampuan bersosialisasi anak terhadap teman-temannya dan masyarakat lain. Model High-Scoop ini ya didasarkan pada teori perkembangan yang tadi sudah saya sampaikan dari kognitif biasa dan juga cocok dengan teori perkembangan sosialnya Vygotsky. Berikutnya ada prinsip dasar kurikulum High-Scoop. Yang pertama itu partisipasi aktif anak untuk memilih, mengorganisasikan, mengevaluasi aktivitas-aktivitas belajar. Jadi prinsipnya adalah anak itu aktif dalam memilih, menentukan, mengorganisasikan, mengurutkan apa yang akan dilakukan. Nah, itu secara aktif anak terlibat di dalam proses belajar. Kemudian mengevaluasi apa sih yang belum kita
pernah ini, apa sih yang kurang dari pembelajaran itu? Nah, itu guru dan anak sama-sama aktif dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada perencanaan harian reguler oleh guru sesuai dengan tahapan perkembangan anak. Dan juga berdasarkan model kurikulum dan observasi anak yang cermat. Jadi nanti guru membuat perencanaan harian ya bersama anak tentunya disesuaikan dengan tahapan perkembangan anak, minat anak dan kebutuhan anak ya. Kemudian yang ketiga, tujuan dan materi pembelajaran disesuaikan dengan usia perkembangan anak. Didasarkan juga pada indikator-indikator perkembangan kunci high school. Nah, jadi disesuaikan dengan usia perkembangannya ya, setiap anak, dan juga ada indikator-indikatornya dalam kurikulum high school ini. Baik, untuk selanjutnya ada 5 elemen kurikulum high school. Yang pertama, pembelajaran aktif, aransemen ruang kelas, asesmen atau penilaian ya, kemudian ada kurikulum atau isi ya, kemudian rutinitas harian. Materi ini akan kita kupas satu persatu. Untuk yang pertama itu pembelajaran aktif. Di sini dikatakan bahwa guru mendukung pembelajaran aktif anak dengan menyediakan berbagai materi pembelajaran. Ya, kemudian membuat rencana dan mengkaji aktivitas anak. Mengobservasi anak secara individual untuk menentukan minat dan bakatnya. Kemudian berinteraksi dengan anak untuk menyangga pembelajaran, dan guru memimpin pembelajaran yang aktif. Nah, ini merupakan cakupan ya, belajar aktif high school. Kemudian, untuk aransemen ruang kelas. Aransemen artinya mengatur, menata, mendesain kelas agar aman, nyaman, dan menantang bagi anak. Apa sih yang diaransemen gitu ya? Jadi lingkungan belajar itu dibagi menjadi beberapa pusat-pusat minat atau yang disebut dengan area. Ada area seni, ada area balok, ada area baca tulis, dan lain sebagainya. Jadi kurikulum high school ini sudah memiliki area-areanya ya, area-area pembelajaran yang saat ini kita adopsi, kita gunakan gitu ya pada pembelajaran di PAUD, ada area, model pembelajaran area. Kemudian area minat dan materi-materi dilabeli dengan simbol, huruf, kata, warna agar anak dapat menemukan, menggunakan, mengendalikan alat belajarnya ke tempat semula. Mengembalikan ya, mengembalikan permainan yang telah digunakan ke tempatnya semula. Jadi diberi simbol-simbol atau huruf atau kata dan warna gitu ya agar anak bisa secara mudah menemukan apa yang ingin dicari, apa yang akan digunakan. Kemudian guru memilih pusat dan aktivitas belajar anak dengan pertimbangan minat anak. Kesempatan anak untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan penting, kepekaan terhadap anak. Jadi guru di sini membuat kelas ya atau menentukan pembelajaran di kelas itu berdasarkan minat anak. Kemudian aransemen ruang kelas merupakan bagian penting praktik profesional dalam mengimplementasikan program. Jadi sangat penting sekali ya. Selain pembelajaran aktif, aransemen ruang kelas sangat penting dalam kurikulum high school gitu ya. Kemudian yang ketiga, asesmen atau penilaian. Apa sih penilaian yang digunakan di kurikulum high school? Guru menggunakan Child Observation Record atau yang disebut dengan COR, pengamatan secara menyeluruh. Jadi guru melakukan observasi atau pengamatan yang melihat langsung keadaan anak, perkembangan anak, itu kemudian dicatat. Bentuk instrumennya itu menggunakan catatan anekdot yang sering kita dapatkan, sering kita dengar gitu ya, catatan anekdot. Nah, disitulah guru mencatat setiap
perilaku yang dimunculkan oleh anak yang bersifat unik, yang berbeda, yang belum pernah terjadi. Baik itu mingguan, bulanan, kapanpun, guru selalu mencatat dan melihat kemampuan anak sebenarnya. Kemudian juga guru ya menggunakan observasi untuk menjaga pembelajaran dalam kelas secara keseluruhan, memberikan scaffolding atau pijakan, itu ya, menggunakan observasi. Kemudian yang keempat, elemen yang keempat itu kurikulum. Nah, kurikulumnya itu untuk metode pendidikan high school-nya didasarkan pada indikator perkembangan kunci atau yang disebut dengan Key Development Indicator atau KDI di area inti kurikulum. Jadi adanya suatu indikator-indikator sudah ditentukan apa saja indikatornya. Kemudian si KDI ini adalah ya panduan pendidikan anak usia dini yang memandu guru saat merancang dan menilai pengalaman belajar serta interaksi dengan anak. Kemudian ada 7 inti kurikulum. Yang pertama, pendekatan-pendekatan bagi pembelajaran, area bahasa, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan komunikasi, area perkembangan sosial dan emosi, area perkembangan fisik, kesehatan, dan kesejahteraan, area matematika, ada area seni-seni kreatif, area sains dan teknologi, dan area studi-studi sosial. Yang kelima, ya elemen yang kelima itu ada rutinitas harian. Program High School mengikuti urutan peristiwa yang terprediksi yang disebut dengan rutinitas harian. Jadi rutinitas harian ini merupakan program High School ya, yang sudah ditentukan atau urutan-urutan peristiwanya sudah ada. Ini dilakukan secara konsisten ya oleh guru. Setiap hari dilakukan, misalnya memberikan kemandirian, menstimulasi anak untuk mandiri. Nah, kemudian membiasakan hal-hal yang baik. Itu rutinitas harian yang selalu konsisten dilakukan. Kemudian yang kedua, kerangka kerja ini ya menyediakan peristiwa keseharian yang mendukung rasa aman dan independensian anak. Jadi kegiatan yang dilakukan sehari-hari ya, itu kita ciptakan agar anak itu merasa aman, merasa dilindungi oleh kita, dan merasa haknya itu terpenuhi, independensian anak tadi. Kemudian rutinitas harian ini terdiri dari 7 komponen. Apa saja? Yang pertama itu untuk urutannya ya, ada rencana, lakukan, dan kajian. Itu biasa disebut dengan plan, do, review. Ada waktu perencanaan, waktu bekerja, waktu mengingat. Waktu bekerja ini bukan bekerja ya, bukan maksudnya bekerja menghasilkan uang, bukan ya teman-teman, tetapi melakukan kegiatan pada saat itu, pada hari itu. Nah, rencana, lakukan, dan kajian ini merupakan urutan kegiatan di mana anak dengan bantuan guru menginisiasi rencana bagi proyek atau aktivitas, berkarya di pusat-pusat belajar, dan mengkaji apa yang sudah dilakukan bersama guru dan teman sekelas. Ya, untuk perencanaan artinya guru melakukan perencanaan apa sih yang akan dilakukan, proyek apa yang akan dilakukan, aktivitas apa yang akan dikerjakan, gitu ya. Kemudian untuk yang lakukan itu melakukan karya atau berkarya di pusat-pusat belajar yang sudah ada ya. Kemudian untuk kajiannya itu atau mereview, mengingat kembali apa yang sudah dilakukan bersama guru dan teman-teman sekelas. Nah, untuk waktunya ya ada 10 sampai 15 menit pertama itu untuk merencanakan apa yang ingin dilakukan selama waktu kerja. Yang disebut dengan plan tadi, ada planning ya. Jadi sekitar 10 sampai 15 menit. Kemudian ada waktu 45 sampai 60 menit itu waktu kerja bagi anak untuk melaksanakan rencana pembelajaran.
Kemudian waktu yang terakhir ada 10-15 menit ya, mengkaji dan mengingat apa yang sudah dilakukan. Kemudian waktu kelompok besar. Apa sih yang dilakukan pada saat waktu kelompok besar? Semua anak dan orang dewasa berkumpul, berinteraksi, berkomunikasi dalam aktivitas gerak dan musik, pembacaan cerita interaktif, dan pengalaman kebersamaan yang lain. Anak menginisiasi aktivitas, melakukan ide-idenya sendiri, mengkontribusi saran, mengambil bagian menjadi pemimpin kelompok, dan lain sebagainya. Jadi ada waktu gitu ya, ada waktu apa ya namanya, mungkin puncak tema atau kegiatan besar lainnya ya, yang seperti kegiatan bermain musik, kegiatan menari, dan lain sebagainya, itu ada waktunya. Kemudian, waktu di luar ruangan. Jadi ada waktu anak dan juga orang dewasa dengan guru, dengan orang tua gitu ya, menghabiskan minimal 30 menit di luar ruangan setiap hari. Nah, dengan melakukan bermain atau aktivitas bersama. Jadi ada waktu untuk di luar ruangan. Kemudian ada waktu transisi. Guru merencanakan transisi untuk membantu anak aktif mempelajari pengalaman dan segmen berikutnya secara halus. Jadi ada waktu-waktu transisi. Apa kegiatan yang kita akan lakukan berikutnya. Kemudian ada waktu makan dan istirahat. Jadi pada kurikulum high scoop itu, pembelajaran high scoop ya, diutamakan anak itu mengkonsumsi makanan yang sehat. Juga lingkungan sosial yang mendukung. Jadi adanya interaksi, komunikasi yang baik saat istirahat, saling bertukar, saling membagi makanan, dan lain sebagainya. Istirahat merupakan kesempatan untuk anak menenangkan diri atau pendinginan, cooling ya. Jadi dia bisa fresh lagi untuk menerima materi yang akan diterima selanjutnya. Ada juga waktu perencanaan tim orang dewasa. Tim pengajar bertemu untuk mendiskusikan observasi mereka terhadap perkembangan kemampuan dan minat anak. Ya, kemudian merencanakan strategi penyangga. Kesempatan ini bisa dilakukan kapan saja, awal, di tengah, maupun di akhir. Ya, jadi adanya ada ruang ya atau waktu untuk guru ini dan juga orang tua saling komunikasi, menyampaikan, sharing bagaimana perkembangan anak. Bagaimana perkembangan anak di rumah, bagaimana perkembangan anak di sekolah, apa yang telah dilakukan, apa sih minat anak ini setelah belajar di high school, dan lain sebagainya. Oke, sudah paham ya. Kemudian, nah, pembelajaran high school ini sangat bermanfaat untuk diterapkan. Kenapa? Yang pertama itu, dengan kita menerapkan atau mengimplementasikan program berbasis high scope ini yang bersifat konstruktivis ya, ini sudah sudah bagus gitu ya. Jadi karena ada teori-teori kognitif sebelumnya. Pembelajaran anak melalui membangun dirinya sendiri, tidak hanya menerima gitu ya. Tidak hanya menerima dari guru, tetapi anak melakukan aktivitas dengan sendiri dan juga teman-temannya. Kemudian metode ini juga sudah populer dan sudah banyak diteliti di berbagai negara. Jadi sangat bagus untuk kita gunakan ya, untuk kita gunakan kurikulum high school ini. Kemudian jaringan luas dan dukungan yang disediakan oleh High School Foundation. Oke, jadi tidak diragukan lagi ya, pembelajaran high school ini sangat efektif dan baik untuk anak usia dini. Oke, ini ada sekolah ya, beberapa sekolah high school yang sudah didirikan di Indonesia. Itu untuk saat ini masih ada di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa. Pulau lain belum ada.
Dan sekarang sudah 12 cabang sekolah high school di Indonesia. Dan yang terakhir itu ada pada Bengkulu. Ada di Bengkulu. Baru ya teman-teman. Jadi untuk di daerah Sumatera itu ada Medan, ada Bengkulu, dan juga Palembang. Kemudian di Jawa itu lebih banyak di Jakarta ya teman-teman. Itu ada di Jalan TB Simatupang, ada di Jalan Rasuna Said, ada di Kembangan, ada di Bintaro, ada di Pluit, ada di Kelapa Gading ya. Ada di Bogor juga, di Jawa Barat, kemudian ada di Bandung. Dan satu lagi di Bali. Di Bali ini merupakan sekolah yang sudah cukup lama juga ya teman-teman. Oke, nah ini ya merupakan gambar-gambar sekolah high school, pembelajaran high school. Kita bisa lihat ya, gedungnya sangat megah, sangat bagus. Media sangat banyak. Karena kenapa ya? Sekolah high school ini memberikan kualitas yang sangat bagus untuk pembelajaran anak usia dini. Selain anak belajar ya, bermain, belajar, anak juga diajarkan bahasa Inggris. Nah, dan juga dibiasakan berbahasa Inggris. Guru-gurunya juga di sana ya, TOEFL-nya harus di atas 500. Agar bisa mengajar sambil memberikan belajarnya itu, komunikasinya itu menggunakan bahasa Inggris, diselingkan agar anak terbiasa dengan bahasa asing gitu ya, terutama bahasa Inggris, karena ini juga kurikulum ini ya diangkat dari luar negeri. Nah, sehingga ya karena kualitas pendidikan yang bagus ya, harga atau biaya SPP-nya juga tidak sedikit, tidak kecil ya teman-teman. Untuk pendaftaran saja bisa, untuk di TK itu 6 jutaan. Tinggi sekali ya teman-teman, belum SPP-nya. Itu pun per bulan. Berapa juta ya? 7 juta mungkin? 7 juta per bulan. Nah, dikalikan saja. 1 tahunnya berapa. Tetapi ya, banyak orang tua ya, demi anaknya tadi, demi anaknya ya, demi pendidikan anaknya, dia rela menyekolahkan anaknya di sekolah yang bagus walaupun dengan biaya yang mahal ya. Jadi untuk saat ini di Indonesia itu kurikulum high school tidak lagi yang seperti dulu ya, yang waktu awal-awal sejarahnya itu sekolah high school didirikan bagi anak yang kesulitan belajar, kesulitan ekonomi. Nah sekarang dibuatlah sekolah yang megah, yang bagus, yang benar-benar menjadi kebutuhan seorang anak usia dini. Oke, demikian ya materi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semangat ya, walaupun kita sedang berpuasa ya. Sampai bertemu besok di WA Group. Diskusi yang aktif ya teman-teman. Bertanya, menjawab, semuanya aktif, memberikan refleksi. Nanti untuk penilaian dan kehadiran saya akan mengamati dari WA Group secara langsung ya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih ya. Jangan lupa ditonton ya dari awal sampai akhir loh. Jangan cuma setengah-setengah. Oke, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.